Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Baiklah, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, dia silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dia sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan memeriksakan kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Iya, sakit, Bu. Itu ada suratnya tuh, Bu. Oh iya, baiklah. Kita doakan semoga Kia cepat sembuh dan segera dapat hadir ke sekolah. Amin. Minggu kemarin Ibu sudah memberitahukan materi selanjutnya yang akan kita pelajari, kan? Ya. Apakah kalian sudah mempelajarinya di rumah? Sudah, Bu, tapi sedikit. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, makanan apa sih setiap harinya yang kalian sering makan? Nasi, Bu. Ayam, tempe. Ya. Ibu ingin bertanya lagi nih, saat kita makan dan mengunyah makanan tersebut, di dalam mulut kita itu kan terdapat air liur atau saliva. Nah, apa sih fungsi dari air liur itu sendiri? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, iya silakan. Air liur itu sendiri berfungsi untuk membantu menelan makanan dengan membuat makanan tersebut menjadi basah dan lembut, sehingga makanan bisa lebih mudah dicerna. Nah, sebelum makanan masuk ke dalam perut, air liur memecah makanan tersebut dengan bantuan enzim amilase yang membantu pati terpecah di mulut. Ya, beri tepuk tangan untuk dia. Nah, materi kita yaitu mengenai sistem pencernaan makanan yang menyangkut mengenai zat-zat makanan, organ-organ pencernaan, dan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video singkat mengenai sistem pencernaan dan tolong diperhatikan dan dicermati baik-baik ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, organ apa saja yang dilewatkan makanan tersebut? Bu, Ya, Debbie. mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Ya, bagus Devi. Nah, Ibu di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasikan 5 zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, menganalisis kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan, mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pencernaan manusia dan fungsi-fungsi organ pencernaan, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia,
menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia, melakukan percobaan uji nutrisi yang terkandung pada makanan, dan menyajikan laporan hasil percobaan uji nutrisi yang terkandung pada makanan. Baiklah, di sini Ibu akan menerangkan sedikit mengenai zat makanan dan sistem pencernaan. Ibu tampilkan poin-poinnya ya. Iya, Bu. Baiklah, anak-anak, apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Nah, ya, sistem pencernaan makanan. Nah, syarat makanan yang baik yaitu mudah dicerna, higienis, mengandung nutrisi dengan jumlah mencukupi sesuai dengan yang diperlukan tubuh, mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Nah, fungsi utama makanan di dalam tubuh yaitu sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, mengatur proses tubuh, dan pelindung tubuh terhadap lingkungan dan bibit penyakit. Nah, zat-zat makanan ini ada 5. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Sumber karbohidrat sendiri yaitu dari glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, pati, glikogen, dan selulosa. Nah, fungsi dari karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber energi, pengatur metabolisme lemak, menghemat protein, dan membantu pengeluaran feses. Nah, yang kedua yaitu ada lemak atau lipid. Sumber lemak ini yaitu dari lemak hewan dan lemak nabati. Fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi yang lebih efektif, perlindungan, penyekatan atau isolasi, perasaan kenyang, turut membangun jaringan tubuh, penyedia vitamin larut lemak, dan menghemat protein. Yang ketiga yaitu ada protein. Sumber protein yaitu dari daging berwarna merah, ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, keju, dan juga kacang-kacangan. Fungsi dari protein ini yaitu untuk menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus sebagai sumber energi, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi. Yang keempat yaitu ada vitamin. Vitamin adalah zat organik yang umumnya tidak dibentuk oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Fungsinya itu sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, dan pertumbuhan. Yang terakhir yaitu mineral. Fungsi mineral ini sendiri yaitu sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, sistem pencernaan makanan pada manusia itu ada proses pencernaan makanannya yang itu dilalui dengan ingesti atau masuknya makanan ke dalam mulut. Kemudian terjadinya pemotongan dan penggilingan makanan yang dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva. Kemudian terjadilah peristaltik, yaitu gerakan kontraksi otot polos agar makanan tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Dan dilanjutkan dengan diurainya molekul besar menjadi kecil atau yang disebut digesti. Kemudian terjadinya absorpsi, yaitu gerakan produk akhir pencernaan ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Dan yang terakhir yaitu defekasi, di mana eliminasi zat-zat yang tidak dicerna keluar tubuh. Nah, organ-organ pencernaan yaitu yang pertama yaitu mulut. Terjadinya pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase atau petialin. Yang kedua yaitu kerongkongan yang berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam lambung yaitu pencernaan protein, pencernaan lemak, dan pencernaan karbohidrat. Yang keempat yaitu pankreas yang menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kelima yaitu hati yang dimana salah satu fungsi dari hati untuk menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein serta mengatur penyimpanan maupun pemakaian lemak, menyimpan mineral, vitamin, larut lemak, serta toksin dari pestisida atau obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekskresikan. Yang keenam yaitu empedu yang berfungsi menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Yang ketujuh yaitu ada usus kecil yang berfungsi menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Nah, ini ada gambar dari hati, pankreas, dan empedu. Terlihat kan? Terlihat, Bu. Nah, di hati itu ada bagian lobus kanan, lobus quadratus, ada lobus kiri itu. Kemudian di empedu ada ductus hepaticum dan lain-lainnya. Kemudian di pankreas ada saluran pankreas dan limpa. Kita lanjut.
yang ke usus besar, yang dimana terdiri atas bagian sekum, kolom, dan rektum. Nah, fungsi dari usus besar ini yaitu sebagai tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas, dan mengeluarkan zat sisa berupa feses. Dan terakhir yaitu anus, yang berfungsi sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi, yaitu feses. Selanjutnya yaitu gangguan sistem pencernaan makanan, yaitu ada sariawan, ada konstipasi atau sembelit, kemudian ada obstipasi atau konstipasi parah, kemudian gastritis, ada diare, ada flatus, ada pankreasitis, ada appendicitis, ada malnutrisi, malabsorpsi, parasitis atau gondongan, peritonitis, kolik abdomen, ulkus peptikum, dan karies gigi. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, Depi. pada saat kita mengunyah, lama-lama itu kenapa ya Bu akan terasa manis? Ya, Ibu tampung. Mengunyah nasi. Oh, mengunyah nasi ya? Ya. Ya, Ibu tampung dulu. Apakah ada lagi? Saya Bu, Ya, dia. Silakan. dari beberapa zat makanan yang tadi Ibu sebutkan, zat makanan manakah yang membantu proses pembusukan pada zat makanan? Ya, baiklah. Terima kasih. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Nah, kemarin kan Ibu sudah membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang kalian boleh bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Dan Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan dan diskusikan juga pertanyaan yang telah diajukan teman kalian tadi secara berkelompok. Boleh mencari literatur lain ataupun juga boleh menggunakan internet. Nah, untuk kegiatan di LKPD ini, apakah kalian semua sudah membawa bahan yang Ibu suruh kemarin? Sudah, Bu. Ya udah. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, coba kalian lihat di LKPD ini memiliki 4 uji nutrisi pada makanan. Jadi, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita tidak banyak, Ibu akan membagikan setiap kelompok akan melakukan 1 pengujian saja. Dan untuk uji yang lain, kalian bisa bertukar data dengan kelompok lain. Untuk kelompok 1 melakukan uji amilum, kelompok 2 uji glukosa, kelompok 3 uji protein, dan kelompok 4 uji lemak. Ibu beri waktu sekitar 30 menit. Jika ada permasalahan bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Silakan kerjakan dengan baik dan tertib. Setiap kelompok atau perwakilannya nanti akan mempresentasikan hasilnya yang telah didapatkan dari uji yang kalian lakukan kepada kelompok lain di depan kelas. Baik, Baik, Bu. Bu. Ada masalah? Bu, kan untuk uji amilum itu hasil Ya. yang saya dapatkan itu warnanya warna biru. Nah itu nanti kan katanya kalau warna biru kebiruan itu nanti itu mengandung amilum. Nah, jadi untuk gizinya dibuat nasi mengandung amilum di channel atau di tanda plus. Dikasih kata plus saja ya, kalau nggak ada dikasih kata minus. Oh iya Bu. Ada masalah Devi? Ya Bu. Ya, silakan kerjakannya. Hati-hati dengan api atau apa sebagainya itu ya. Ya Bu. Ibu rasa semuanya sudah selesai mengerjakannya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan sampaikan hasil percobaan yang kalian lakukan di depan kelas. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami pada uji amilum. Pada bahan makanan nasi, tahu, dan roti terdapat amilum, sedangkan mentega dan daging ayam tidak terdapat amilum. Dari percobaan yang kami lakukan, setelah bahan makanan diteteskan 2 tetes larutan yodium, makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah menjadi warna biru hitam atau biru gelap. Itu saja dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1.
Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan hasil percobaan kalian di depan kelas. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelima bahan makanan yang kalian uji itu memiliki kandungan yang berbeda-beda. Nah, pada nasi mengandung amilum, protein, dan glukosa. Tahu mengandung amilum, protein, dan lemak. Roti mengandung amilum dan glukosa. Mentega mengandung lemak, dan daging mengandung lemak dan protein. Nah, baiklah, sekarang silakan keluarkan kertas kalian selembar. Kita melakukan proses sebentar ya berdasarkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bu, boleh pinjam pena nggak? Oh iya, saya lupa. Terima kasih Devi ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu sistem pencernaan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun juga secara kimiawi. Organ-organ yang bekerja pada sistem pencernaan yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, usus kecil, usus besar, dan anus. Kemudian ada juga gangguan pada sistem pencernaan yang kita sering alami yaitu diare, sembelit, terus ada apa lagi ya? Ada mah, sariawan. Nah, terus untuk zat-zat makanan itu ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada mineral, dan juga ada vitamin. Nah, baiklah Ibu rasa sampai di sini saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih. Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa dibereskan lagi ya ruang tahannya. Iya, Bu.